Oke teman-teman, jadi banyak sekali yang menganggap bahwa bisnis barbershop itu mudah karena hanya tinggal modal di awal saja dan nanti kita akan panen seterusnya. Ya itu kurang lebih mungkin simpelnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih pemula tidak semudah itu teman-teman. Jadi untuk awal kita membuka usaha potongan rambut itu memang modal, tenaga kerjanya atau tukang cukurnya semua sudah siap semua. Tapi kan usaha itu nggak langsung bisa rame ya teman-teman. Jadi untuk di 1 tahun pertama itu teman-teman harus benar-benar belajar bagaimana untuk mengenalkan produk atau servisnya kita ke masyarakat ya, dan nantinya targetnya siapa yang harus kita targetkan ya, siapa pelanggannya siapa, customernya siapa, ini pengennya punya customer seperti apa. Nah itu tergantung pemiliknya ya, tergantung ownernya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula itu juga harus mempelajari bagaimana cara mengelola usaha tersebut. Nah jadi kalau usaha itu, kalau kita lihat di sana, di mana-mana itu usahanya kayak udah rame aja, itu biasanya mereka sudah pernah merasakan dari nol. Mereka benar-benar babat alas, mereka berjuang untuk mendapatkan customer atau mengenalkan servis model potongan rambutnya ke masyarakat itu sudah lama teman-teman. Biasanya lebih daripada 2 sampai 3 tahun. Jadi intinya kalau kita untuk mencari contoh usaha potong rambut, kita benar-benar harus kenal ya. Kalau perlu kita kenal, main ke rumah ownernya supaya kita juga mendapat solusi dan mendapat pengarahan bagaimana langkah kita supaya kita jauh lebih bisa berkembang. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau kita mau langsung silaturahmi seperti itu, jadi itu lebih baik juga. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkumpul dengan orang-orang yang sudah berpengalaman ya, itu nanti kita jadi lebih gampang aja, kita jadi ada yang diajak ngobrol, jadi ada apa ya, kalau kita ada problem itu kita bisa sharing seperti itu aja. Sebenarnya juga nggak masalah sih, bukan berarti owner-owner yang sudah mereka sudah sukses, mereka sudah berkembang, mereka jadi menutup diri itu enggak ya. Malah rata-rata itu teman-teman yang sudah eh, usahanya udah autopilot, rata-rata mereka sudah punya banyak waktu untuk berbagi ya. Jadi mereka sudah mulai mungkin bikin pelatihan, mereka sudah mulai melahirkan tukang cukur. Nah mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi fokusnya bukan lagi untuk eh, omset dari tempat cukurnya, tapi ini lebih ke pengembangan bisnisnya supaya ini usaha barbershop itu atau potong rambut itu bisa dirasakan anak turun kita atau anak cucu kita seterusnya ya. Jadi supaya generasinya juga lebih baik seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau misalkan bicara gampangnya atau bicara omsetnya, yang sudah rame itu ya jelas bisa dilihat teman-teman. Misalkan di tarif 20.000 aja, kalau dapat 10 kepala itu sudah 200.000 teman-teman. Jadi motong rambut 5 kepala itu sudah 100.000 juga. Jadi kalau pengen mendapatkan hasil upah atau hasil gaji dari omsetnya kita motong rambut dalam 1 hari, yaitu banyak sekali teman-teman. Jadi itu kalau dikalkulasi dalam waktu 1 bulan, yaitu bisa pendapatan kita bisa jutaan ya untuk tahun ini. Jadi tahun ini itu adalah tukang yang pengen punya penghasilan mungkin jutaan, nah itu bisa belajar potong rambut ya teman-teman. Jadi intinya sekarang itu bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis ini bersama-sama di berbagai daerah di mana saja ya. Mari kita bersama-sama belajar supaya kita bisa membawa usaha ini ke depannya lebih berkembang dan lebih bermartabat lah teman-teman. Jadi jangan lagi kita perang harga, saling sikut menyikut ya, jadi saling serang, saling bermusuhan ya. Saya kira ini bukan momen yang tepat ya, karena kita ini kedepannya mau ada isu 2023 itu ada isu resesi ya. Jadi ini kita saatnya untuk bergandengan tangan, mari kita berkolaborasi bersama bagaimana ini usaha potong rambut itu bisa berjalan. Misalkan ada yang masih belum berkembang ya, belajar lagi ya. Ini banyak sekali ya edukasi tentang bisnis usaha potong rambut supaya bisa berkembang. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel kita jangan lupa didukung ya, mungkin bisa di like aja. Kalau teman-teman belum subscribe bisa di subscribe ya, supaya nanti edukasi video kita yang selanjutnya teman-teman nggak kelewatan ya teman-teman. Nah, jadi untuk tukang cukurnya atau SDM-nya yang nantinya
kita rekrut atau yang kita kerjakan di usaha kita, di barbershop kita, yaitu nggak harus dengan yang sudah berpengalaman 3 tahun atau 4 tahun teman-teman. Jadi ini nanti malah sulit dibentuk, orangnya sudah banyak planning, sudah banyak rencana. Jadi itu yang sudah di planningkan itu biasanya ya pengennya mandiri teman-teman, atau pengennya gajinya itu ya 10 juta seperti itu teman-teman. Jadi masih pemula tapi pengennya gajinya puluhan juta juga. Ya jadi nggak apa-apa ya kalau pengennya gajinya juga banyak, ya teman-teman juga harus membuka usaha sendiri ya, atau mandiri teman-teman. Jadi intinya kalau kita menjadi pengusaha potong rambut yang masih pemula, itu kalau kita pengen rekrut orang atau nyari karyawan, itu sebaiknya jangan buka loker teman-teman. Jadi kalau kita buka loker itu nanti malah yang ada alat kita malah dibawa kabur, setorannya juga dibawa kabur, dan nanti malah merugikan kita lagi. Jadi ini banyak sekali ya kasus-kasus seperti tukang cukur yang ternyata ya mohon maaf mereka malah membawa kabur peralatan kita. Jadi itu seringkali di-share ya di sosial media, terutama di Facebook juga. Jadi intinya kalau kita mencari tim itu kalau bisa kita membentuk dari nol teman-teman. Jadi melahirkan dari nol supaya nanti mereka lebih mudah dibentuk, timnya itu enak gitu loh. Jadi timnya lebih fresh. Jadi apa ya, kalau kita membangun itu dari nol, itu saya kira pertumbuhannya usaha itu jauh lebih bagus. Jadi akarnya usaha juga lebih kuat. Jadi antar tim terus intinya kerja itu bisa benar-benar lebih ikhlas teman-teman, karena benar-benar orang yang baru memulai itu biasanya mereka lebih banyak senangnya, mereka senang, mereka banyak bersyukur juga. Tapi ya ini mohon maaf untuk teman-teman yang sudah misalkan sudah kerja atau sudah pengalaman lebih daripada 3 tahun, mereka itu pasti punya banyak planning teman-teman. Dan kita sebagai pemilik usaha itu nggak boleh juga kita intinya mencegah mereka atau menghentikan hak mereka untuk mandiri, itu juga nggak bisa ya, dan nggak boleh teman-teman. Jadi mereka juga punya hak untuk mandiri. Makanya jangan sampai kalau misalkan ada karyawannya yang kabur atau yang sudah resign atau sudah selesai kontrak kerja, ini ownernya malah gandoli gitu teman-teman. Jadi itu juga nggak baik juga ya, karena memang kita itu jadi owner harus berpikirnya lebih luas, kita lebih sabar, lebih benar-benar mencari solusi. Kita harus pandai dan pintar nyari solusi ya ketika kita ada proses pergantian karyawan teman-teman. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi konten ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be